karena selang sedikit saja, dulu sedikit waktu saja tidak boleh. Jadi mohon pada Allah, ya Allah, karena saya tidak tahu akhir umurnya ibu saya, jadi saya minta ibu saya yang sudah ada di kuburan ini, saya diajak ngomong, mohon bisa jawab sampai terdengar oleh telinga saya. Ya boleh, kata Allah. Nah terus Nabi Isa, wahai ibuku Siti Maryam, bagaimana di dalam kubur itu, bagaimana mati itu keadaannya, bagaimana? Sampaikan ke saya supaya saya lega pikirannya. Jawab istilah bahasa Jawanya itu, aduh cung, alhamdulillah diterima nih Gusti Allah, mendapat ampunan, mendapat ridha Allah cung, oleh tempat kang enak cung, ya Allah. Tapi rasa wedi ketika malaikat mautku, sampai kapan pun belum bisa hilang. Rasa sakitnya masih sampai kapan pun belum bisa hilang. Itu ibunya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, yang jelas-jelas surga, yang jelas-jelas dijamin surga, dapat ampunan, dapat tempat enak. Rasanya mati itu merasakan sakit, rasanya mati itu merasakan ketakutan. Apalagi kita, ya Allah. Akhirnya saya mengingat bagaimana saya nanti kedatangan malaikat maut. Itu Siti Maryam yang jelas-jelas sudah dapat ampunan, sudah mendapat jaminan surga, tapi dia dicabut merasakan takut, merasakan sakit. Aisyah anakku, itulah cuma segitu saja yang bisa sampaikan bisa. Ya, inilah dengan secara singkat Nabi Isa berdakwah sendirian, sampai pernah tidur pakai bantalnya itu batu, masih diomong sama iblis, katanya tidak suka dunia tapi itu pakai bantal. Ambil bantalnya batunya, loh iblis rewel kamu, pakai bantal batu saja diomong, sampai dia paling miskin sekali, tidak ada orang, para nabi itu semuanya ya yang paling miskin ya Nabi Isa. Dan juga Pak umatnya banyak yang mencaci maki, banyak yang pengikutnya ya ada sedikit tapi yang mencaci maki, sampai suatu saat dikepung istilahnya tuh, mau dibunuh. Memang para nabi itu banyak, ada yang sebelumnya itu yang dibunuh pada umatnya. Nah itu termasuk Nabi Isa tuh dikepung, mau dibunuh, mau ditangkap, gelap gitu, sebentar lagi berapa detik lagi mau ditangkap, dengan kekuasaan Allah, gelap, alam itu gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa, bukan kayak gelapnya malam masih kelihatan, tidak, gelap sama sekali beberapa menit itu. Lalu ambil orang yang mirip dengan Nabi Isa, mirip nih, bukan sama, bukan mirip, taruh di situ, disekap sama disergap sama orang-orang yang banyak itu. Lalu Nabi Isa-nya diangkat oleh Jibril, yaitu di langit yang kedua. Jadi belum mati ada. Terus biar lagi itu dipenteng, disalib itu, merasanya Nabi Isa, tapi padahal bukan Nabi Isa, namanya Asyu. Padahal sempat ngomong, saya bukan Isa, ini Asyu saya. Ya tidak percaya, karena mirip, tapi karena Nabi Isa-nya tidak ada, dia diangkat. Kalau ada berjejeran sih ya jelas ini Isa, ini Asyu. Tapi itu karena Nabi Isa-nya diangkat ke langit kedua. Nah itu bedanya. Nah, diantaranya orang nabi-nabi itu ada yang masih hidup itu Nabi Isa di langit kedua. Dan tidak usah mikirin bagaimana di sana makannya, beraknya, apanya, tidak usah. Yang penting yaitu percayalah ada di langit kedua dan nanti akan turun lagi. Nah, kok bisanya? Apa sebabnya? Ya kayak Nabi Muhammad Isra Mi'raj ada sebabnya. Ini juga bisanya sampai diangkat ke langit nanti turun lagi, itu apa sebabnya? Ada. Jadi sebabnya di kitab Injil itu Allah menurunkan bahwa
menceritakan bahwa nanti akan datang umat Muhammad, namanya umatnya itu begini keistimewanya umat Nabi Muhammad itu yang tidak ada di Injil itu banyak. Di antara amalan yang sedikit, bacaan sedikit tapi pahalanya besar, begini banyak diceritakan oleh Allah ke Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa menjawab, ya Allah, kalau begitu saya pengen jadi umatnya Nabi Muhammad sajalah. Nah, dikirain Nabi Isa itu bahwa nanti ya boleh, kata Allah, kamu bisa jadi Nabi Muhammad, jadi umatnya Nabi Muhammad. Dikirain Nabi Isa ya nanti hanya berapa puluh tahun lah, padahal 600 tahun yang akan datang Nabi Muhammad. Jadi caranya ya begitu, diambil diangkat ke langit yang kedua. Ini begitu. Nah, terus kapan turunnya? Turunnya nanti kalau sudah ada tur di dunia ini ada Dajjal. Dajjal itu alamat kubro termasuk. Ada Dajjal, nah bisa turun di Menara Putih, dibantu. Nah, itu. Di situ Nabi Isa bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, sebagai mujahid. Jadi jadi menganjurkan syariat-syariat Nabi Muhammad. Nah, di situ ceritanya Nabi Isa mengejar Dajjal. Dajjal itu tidak ada yang mengalahkan Nabi Isa. Dikejar, tidak terkejar, akhirnya Nabi Isa berdoa, ya Allah, untalan Dajjal, bumi, belakang bumi, kap. Lalu datang Nabi Isa, lalu ditongor-tongor, istilahnya itu, kamu begini, ya dimarahin, dicaci maki oleh Nabi Isa. Dajjal yang tadinya bentuknya gede itu kecil sebagaimana manusia biasa, terus bersungkur-sungkur sampai sekarat, sampai meninggal. Nah, singkat cerita, Nabi Isa itu sampai sempat nikah, yaitu nikah punya anak 2, namanya Ibrahim sama Musa, laki-laki. Nah, singkat ceritanya lagi, Nabi Isa itu menjalankan syariatnya Nabi Muhammad, tapi ada 3 yang beda sedikit. Ada yang beda. Apa bedanya? Kalau Nabi Muhammad tidak memaksakan orang harus Islam semua, yang tidak mau Islam dibunuh, tidak. Tapi itu syariat Nabi Isa itu ada yang beda dengan syariat Nabi Muhammad, cuma 3. Yang lainnya sama syariatnya Nabi Muhammad. Nah, itu orang disuruh Islam semua. Kalau yang gak mau masuk Islam, bunuh. Itu satu bedanya. Yang kedua, binatang yang najis itu, anjing, babi itu dibasmi, termasuk gereja-gereja dihancurin. Dan yang ketiga, bebas pajak. Tidak ada pajak. Kalau Nabi Muhammad kan ada. Orang Islam itu, orang Kristen asal memberi pajak, enggak disuruh pajak berjalan. Nah, kalau itu tidak ada pajak. Nah, disinilah singkat cerita, Nabi Isa sampai punya anak 2 kurang lebih 10 tahun berumah tangga sampai akhirnya meninggalnya. Jadi itulah cerita Nabi Isa yang luar biasa. Ya, artinya luar biasa itu lain daripada nabi-nabi yang lain. Memang para nabi itu diberi mujizat, diberi ujiannya berat-berat tapi lulus semua. Tapi keberatannya, kelulusannya Nabi Isa ini lain daripada yang lain. Terus sampai ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Nah, disitulah saya cerita singkatnya saja, karena banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang keliru paham, makanya saya meluruskan pahamnya. Dan kalau yang sulit-sulit tidak usah dipikirin dengan akal, karena ini bagiannya untuk iman. Jadi yang menerima ceramah saya yang ini judulnya Sejarah Nabi Isa itu, terimalah dengan iman, jangan dipikirin dengan akal. Kalau pikirin dengan akal, Anda akalnya terbatas, tidak akan sanggup. Jadi tidak usah mikirin dengan akal. Terimalah dengan iman, terimalah dengan iman, terimalah dengan iman. Sekian saja, wal afu minkum,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.